Yang ketiga, menimbulkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengusahakan jalan untuk mewujudkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Sesungguhnya sejak saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekarang baru benar, wahai Umar." Rawahul Bukhari. Yang keempat, hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah ini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menaklukkan hati seseorang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mampu menaklukkan hati para sahabatnya saja sehingga para sahabat jatuh hati padanya, namun beliau juga mampu menaklukkan hati musuh-musuhnya, mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini merupakan salah satu buah terpenting dari mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, setidaknya pada saat itu ada 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung bergerak menghancurkan berhala-berhala, walaupun menentang kesyirikan adalah perintah yang utama dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai tiba masanya beliau memiliki kekuatan. Saat awal periode dakwah di Mekah selama 13 tahun, banyak sekali kedai-kedai atau toko-toko khamar dan tempat-tempat perzinahan. Namun, tidak pernah beliau melakukan penggerebekan sekalipun. Kemudian di masa berikutnya, beliau menegakkan hukum had, walaupun terhadap wanita bangsawan. Satu waktu beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Di waktu lainnya, beliau memerangi mereka karena berkhianat. Mengapa beliau tidak memerangi Yahudi di waktu yang damai? Dan mengapa tidak mengadakan perdamaian ketika terjadi sengketa? Semua karena sikap hikmah. Hikmah itu bisa tegas dan bisa lembut. Hikmah itu bisa dalam bentuk perdamaian, bisa pula mengadakan peperangan. Hikmah tempat dalam menerapkan syariat. Berkata dan berbuat seperti ini tidak akan kita pahami kecuali dengan mempelajari sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Bertahap dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar dan pendidikan.